Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Pinem Excellent. Ya, kali ini kita kembali lagi analisa saham ya teman-teman ya. Yang dimana hari ini saya akan kembali memberikan saham-saham yang masuk dalam volume akumulasi masif selama sepekan atau 5 hari. Yaitu mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, dan 16 April ya. 2, 3, 4, 5, dan 16 April teman-teman. Selama sepekan, 5 hari ya. Saham-sahamnya apa saja kita langsung saja ya. Tapi sebelum itu saya sampaikan kepada Anda, banyak selamat saya ucapkan buat teman-teman yang hari ini cuan di saham HRTA, cuan di saham BRMS, cuan di saham MBSS ya, dan cuan di saham tadi apa Pegas ya, di Pegas. Nah, saham Pegas. Hari ini semuanya hit target ya. Yang beberapa waktu lalu kita berikan watchlist-nya saham-saham yang masuk dalam volume akumulasi masif. Seperti itu teman-teman. Jadi oleh sebab itu saya kembali lagi memberikan petunjuk saham-saham yang melakukan volume akumulasi masif seperti itu teman-teman. Jadi oleh sebab itu sahamnya apa saja, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Saham yang pertama yang melakukan hari ini volume akumulasi masif adalah saham Bumi ya. Saham Bumi teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi temennya udah naik ya, BRMS ya. BRMS sudah naik, kita bisa lihat ya teman-teman dari tanggal 2 dia selalu membuat pro-buy ya. Sebelumnya juga membuat pro-buy ini 2 ya. 2, 3, 4, 5, 16 ya. 2, 3, 4, 5, 16 selalu membuat pro-buy ya. Artinya apa? Jadi selalu dia ada volume akumulasi. Tentunya ini bisa menjadi acuan kepada Anda. Pro-buy itu apa? Apabila harga low dan harga last berbeda atau ada tercipta harga di bawah harga last, itulah yang disebut dengan pro-buy. Tentunya Anda tinggal melihat di bagian trade book begini ya, melihat ya dari seperti ini. 84 ke 86 ya. Berarti dari 84 ke 86 ini inilah volume akumulasi masifnya ya. Volumenya ini nih. Nah, berapa ini? 1,2 juta tambah 400 ribu tambah 69 ribu. Nah, segitulah volume akumulasi pada hari ini. Begitu, teman-teman. Itu pada hari ini aja ya. Belum lagi tanggal 5, tanggal 4, tanggal 3, tanggal 2, itu semua. Jadi, selama 5 hari ini dia melakukan volume akumulasi masif. Seperti itu. Jadi, tentunya ini ada peluang menurut saya. Jadi, oleh sebab itu, kita lihat dulu ke chartnya ya. Chartnya saham Bumi ya. Nah, kita lihat chartnya saham Bumi. Ya, oke, ini dia saham Bumi. Saya perbesar sedikit. Ya, oke, ya ini ya. Jadi saham Bumi itu teman-teman baru mantul dari 76 di sini ya. Di sini dia mantul ya. Artinya ada tercipta volume di sini. Sebelumnya memang longsor ya, longsor. Dia ada sideways di sini, dia membuat base demand area di sini ya. Di fase ini dia membuat namanya base demand area, tapi gagal naik teman-teman. Akhirnya longsor seperti itu. Nah, ini dia buat base demand area gagal naik dan longsor, dan selama 5 hari ini udah naik gitu dia. Jadi ini menurut saya peluang gitu. Walaupun dia di sisi ini dia itu belum yang namanya naiknya terlalu tinggi ya. Tentunya ini akan ada perubahan. Perubahannya adalah dari satu broker ke 3 broker seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita hitung dari sini 76 ini, saham ini sudah naik sekitar 12,71%. Seperti itu teman-teman. Itu untuk saham Bumi. Jadi oleh sebab itu saran saya adalah bisa dipantau dan jadikan watchlist teman-teman. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu saya tentukan adalah support pertahanan dari saham Bumi adalah support pertahanan itu di 83 teman-teman. Itu ada di sini ya, 83. Ini dia support pertahanan ya. Support pertahanannya ada di 83. Iya, ini ya. Nah, ini support pertahanan. Nah, support kuatnya itu ada di harga 78 teman-teman. Ya. Support kuatnya ada 70, sorry ya, support kuatnya ada 78 di sini ya. Nah, ini. Jadi selama saham ini tidak breakdown dari 78 ya di hold saja gitu. Ya, di hold karena ini berpotensi lagi naik support kuatnya. Nah, itu teman-teman ya. Naik ya. Dengan target sell yang saya tentukan adalah di 90 dan 97 teman-teman. Jadi di range harga 90 dan 97. Jadi kalau misalnya saya buang dulu yang ini, jadi dia itu target sell-nya di sini teman-teman ya.
Target sell dari saham ini adalah di sini ya, 90 ya, sampai dengan 97 teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh jualan di sini gitu. Jadi ini target sell-nya ya. Jadi target sell kita situ di harga 90 dan 97. Range harga ini. Jadi boleh jual di range ini atau juga boleh jual di 90 atau baru naik 97. Seperti itu dia teman-teman. Nah, inilah saham Bumi. Jadi bagaimana menurut teman-teman para ahli technical analysis? Apakah ini menarik ataukah semana gimana kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi silakan analisa sesuai trading plan teman-teman. Semoga kita bisa keluar dengan cuan. Pokoknya yang pastinya kalau sudah breakdown dia dari support pertahanan itu kita hati-hati ya. Karena kan berpotensi menguji support kuat, tapi kalau tidak ini akan bisa naik dan bisa kita jualan di sini di area range-nya ini, teman-teman, di area target sell ini. Seperti itu dia. Itu yang pertama saham Bumi. Jadi saya masuk yang kedua adalah saham BSSR. Nah, ini saham BSSR teman-teman. Jadi BSSR ini nggak lama lagi kayaknya mau bagi dividen teman-teman. Jadi kalau saya scroll dia itu dari mantul dari harga 3620 paling rendahnya teman-teman. Dari sini 3620 ya, 3620 ini dan dia akhirnya naik sampai di sini 3820. Jadi dia kalau kita lihat ya, ini dia selama 5 hari dia melakukan volume akumulasi masif. Ya, di hari tanggal 3 saja dia tidak, tapi ini terus dia lakukan. Dia lakukan dan hari ini kok agak gede dikit gitu deh ya. Agak gede dikit. Jadi ini sebenarnya peluang teman-teman. Seperti itu ya. Peluang bisa kita lihat ya. Nah, kita bisa melihat dari 3710 sampai 3820. Tertingginya 3840. Kalau kita lihat 3840 berarti 3840 ke 3830 itu low sell distribusi ya. Hanya sekitar volume low sellnya sekitar 1108 lot. Nah, sisanya ini adalah akumulasi, teman-teman. Sehingga ini berpeluang. Ini berpeluang memberikan cuan kepada kita. Karena dia sudah 5 hari ini melakukan volume akumulasi masif. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita lihat dulu chartnya. Kan gitu dia ya. Kita coba lihat chartnya BSSR ya. Nah, ini BSSR. Dia mantul dari 3620 ya. 3620. Nah, dari sini dia naik ke sini ya. 3620. Ini dia sahamnya. Ya. Nah, ini BSSR dari 3620 naik ke sini itu ada sekitar 5,1%. Jadi dia belum terlalu naik tinggi di sini ya, 5,1%. Ya, seperti itu. Ini BSSR ya. Maka dari itu support pertahanannya dari saham ini saya tentukan adalah dengan kenaikan yang ini tadi ya, selama 5 hari berturut-turut, support pertahanannya itu adalah di harga 3740 teman-teman ya. 3740 itu ada di sini ya. Nah, ini dia. Ya, inilah support pertahanan ya. Saya buat ya. Oke. Jadi 3740 ya. Ya, masuk kita ke support kuat ya. Sorry. Nah, support kuatnya itu ada di harga 3660 teman-teman. 3660 itu ada di sini. Ya, ini dia. Ini support kuat. Nah, ini support kuat ya. 3660. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi situ support kuatnya. Ya, selama nggak berada dari support kuat, hold aja teman-teman ya, hold saja gitu ya. Dengan target sell yang saya tentukan untuk saham BSSR ini adalah di titik harga BSSR adalah 3920 sampai dengan 3970 teman-teman. Itu dia ya. Untuk BSSR ini ya, BSSR ya 3920 sampai dengan 3970 itu ada di sini teman-teman. Ya, 3920 ada di sini. Nah, ini sampai dengan 3970. Nah, ini target sell-nya teman-teman ya. Nah, inilah untuk saham BSSR. Bagaimana kira-kira teman-teman?
apakah akan sampai di sana? Teman-teman yang mengatur polanya ya, yang pandai technical analysis, ini polanya apakah? Apakah pola A, pola B, pola C, teman-teman yang paham ya. Yang pasti ini saham dari sisi volume bagus menurut saya, sehingga saya memberikan ini menjadi watchlist daripada teman-teman. Seperti itu dia untuk BSSR ya. Oke, saya lanjut yang berikutnya ya. Saham yang ketiga adalah saham Ruis. Nah, ini teman-teman, Ruis ya. Ruis juga seperti itu ya. Selama 5 hari dia ada membuat pro buy terus ya. Di tanggal 3 saja cuma tidak. Akan tetapi di 2 hari terakhir ini dia volumenya agak gede nih, agak gede ya, agak besar volumenya, sehingga saya melihat oh ini kok agak aneh gitu ya. Cuman dia baru mantul ini teman-teman, baru mantul. Ya kita bisa melihat dari harga closing ini dia baru mantul. Jadi kalau kita kecat juga ya, kita kecat misalnya saham Ruis ya, ini baru mantul sahamnya. Sehingga ini sangat potensi sekali bisa longsor juga. Kalau kita misalnya terlalu memaksakan untuk masuk di saham ini, kita bisa longsor teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati juga ini karena baru mantul dia. Nah ini ya, ini baru mantul seperti itu. Dia baru mantul dan 5 hari ini juga udah apa, dia sangat enak sekali nih konteksnya. Jadi karena supportnya itu ada di sini ya. Supportnya itu ada di sini di 170 ini, di sini. Nah, di sini ya. Sorry. Dia support apanya di sini nih, support kuatnya nih di sini. Di 170 ini. Ini adalah yang support kuat ya. Support kuat. Nah, ini teman-teman ya, support kuat. Nah, support pertahanan dari saham ini ya, di mana sekarang sudah naik apa, itu di harga, support pertahanannya itu di harga 182 teman-teman. Jadi 182 itu ada di sini ya. Nah, ini, nah di sini. Ini support pertahanannya ya. Nah, sorry. Di 182. Nah, di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, ini berpeluang juga, cuman ini agak lama ya teman-temannya, karena dia kan baru apa ya, baru mantul ya. Dia baru mantul ya dari harga ketika penurunan, sehingga ini agak lama mungkin. Mudah-mudahan karena dia gorengan ini bisa cepat, nanti bisa juga teman-teman ya. Dengan target saya yang tentukan adalah di 190 sampai dengan 200 teman-teman ya. 190 sampai dengan 200. Di sini saja kita jualan. Nah, di range sini saya terdekat saja gitu. Kita bermain dari volumenya ya, dari nilai yang kita berikan, nilai yang kita apakan. Nah, jadi di sini dia teman-teman, target di range sini saja jual, ya. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, nah ini dia target sell prioritasnya ya. Di 170 sampai dengan 200, di 190 sampai dengan 200 ya, seperti itu teman-teman ya. Itu dia saham Ruis ya. Baru saya lanjut yang keempat, itu adalah sahamnya adalah Adro. Nah, Adro ini pun menarik teman-teman ya. Adro bisa kita lihat ya, langsung saja kita lihat ya, dari tanggal 2 ini dia membuat pro buy terus. Nah, dan akhirnya naik. Dan hari ini dia volumenya agak gede sekali. Agak gede sekali. Nah, seperti itu. Tapi Adro ini teman-teman harus hati-hati, dia naiknya udah tinggi sekali. Ini udah 100% lebih Adro ini. 100% lebih naiknya dari low terendahnya pada waktu masih di bawah 1000 ya, di harga 1000. Ya, mau 2/200% pun ini seperti itu. Tapi ya sisi pemikiran kita kembali adalah kalau memang dia mau distribusi, kenapa dia melakukan akumulasi selama 5 hari ini? Seperti itu teman-teman. Jadi itu pola pikir yang harus dipakai, bahwasanya ini masih berpeluang seperti itu ya. Jadi Adro ini kita lihat chartnya ya, Adro dia kalau kita ambil dari sisi sini teman-temannya, dari sisi dia baru mantul itu dari sini saja, dari sini dari harga 2340 ya, 2340 dari sini. Ini dia dari 2340 ke harga saat itu sekitar naiknya adalah 19,61% ya. Dari 2340 ini ke harga saat ini 2810 itu kenaikannya itu sekitar 19,61% teman-teman. Dari sini ke sini 19,61% seperti itu. Nah, sehingga ini ya cukup tinggi juga naiknya. Jadi kita juga
harus berhati-hati. Dan dia lompatannya juga ada gap kecil ya, gap kecil ya. Nah, maka peta dari Samadro ini adalah support pertahanannya itu adalah 2760 teman-teman ya, 2760. Nah, di sini ya. Nah, di sini dia support pertahanannya ya. Saya ambil langsung di sini ya, support pertahanan. Nah, ini ya 2760 support pertahanan ya. Nggak terlalu jauh dari apanya ya. Nah, support kuatnya ini teman-teman, support kuatnya ini adalah di harga 2670. Nah, 2670 itu ada di sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Ini di harga support kuatnya 2670 ya. Nah, seperti ini teman-teman ya di sini. Nah, gitu ya. Itu dia untuk saham apa ini teman-teman ya, saham Adro ya, Adro. Nah, dengan target sell terdekat yang saya tentukan untuk saham Adro ini adalah ketika dia sudah membuat support kuat dan support pertahanan ini adalah itu di harga 2880 sampai dengan 3000 teman-teman ya. 2880 sampai dengan 3000. Jadi itu di sini ya, 2880. Nah, di sini teman-teman, sampai dengan 3000. Nah, di sini. Nah, di sinilah target sell-nya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya eksekusi jualannya di sini aja gitu ya. Di range harga tersebut ya. Dua delapan delapan puluh sorry 2880 sampai dengan 3000. Nah, inilah untuk Samadro. Bagaimana teman-teman kira-kira? Dengan posisi seperti ini, apakah kira-kira akan tercapai di sana? Ya, kalau teman-teman merasa tercapai, ya dibeli. Kalau enggak, ya di-skip saja. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke saham yang terakhir. Saham yang terakhir adalah saham PANI. Ya, nah ini teman-teman, PANI. Nah, kalau bisa kita lihat sama-sama, adalah dari tanggal 2, PANI ini dia terus melakukan namanya volume akumulasi masif dengan membuat pro-buy secara konsisten. Nah, yang menjadi yang menarik menurut saya adalah dia tanggal 16 ini dia membuat pro-buy juga, tapi volumenya cukup besar. Nah, seperti itu dia teman-teman. Itu yang membuat saya tertarik sama PANI. Saya mencurigai kalau saham PANI ini bisa tembus ATH-nya nanti teman-teman. ATH yang terbaru kemarin yang dia buat. Seperti itu dia. Jadi kalau kita lihat dari chartnya ya, chartnya saham PANI kalau kita ambil misalnya dari low terendah sebelum mantul itu ada di harga teman-teman 4455 itu di harga di sini ya 4455 ya. Nah dari sini teman-teman dia naik ke sini 4455 ya, dari sini ke sini 4455 ke harga saat ini itu sekitar naiknya itu sekitar 25% juga teman-teman, cukup besar juga ya 25% ya kalau kita ambilnya dari sini ya 25%. Jadi dia juga naiknya agak lumayan juga, 25% juga nih naiknya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi dia udah membuat base di sini dia, base. Nah, ini base-nya ini. Nah, dia membuat base diamond area konsolidasi di sini ya. Di mana dia membuat base diamond area konsolidasi. Nah, ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saham ini membuat base di sini. Nah, seperti itu. Sehingga ini berpeluang menurut saya. Jadi dengan ilmu analisa volume ya, secara analisa volume itu saham ini membuat support pertahanan itu di 545 teman-teman ya, 5475. Ya 5475 itu ada di sini. Nah, ini adalah support pertahanannya. Ya, ini support pertahanannya ya. Nah, di sini. Nah, support kuatnya adalah di 5375. Nah,
Dia di 5375 support kuatnya di sini teman-teman ya. 5375. Dia nggak terlalu jauh dari apanya temannya ya. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini dia support kuat. Nah, 5375. Nah, di mana target sell-nya itu adalah yang saya tentukan kalau dia tidak breakdown dari 5375 bisa tembus ATH teman-teman. Tembus ATH-nya yang di sini. Ya, yang di sini. Saya mencurigai ya dalam hitungan dalam analisa volume itu target sell-nya itu adalah di range target sell prioritas ya. Itu di range harga 6.100 sampai dengan 6.300 seperti itu teman-teman. Nah, gimana kira-kira menurut teman-teman, apakah bisa sampai di sini atau tidak? Seperti itu. Anda bisa lihat chartnya, ya, dia sudah ada penurunan, seakan-akan seperti dia turun di sini, dia naik lagi, turun lagi di sini, dia naik lagi. Apakah dia apabila dia menembus ATH ini, apakah akan sampai di sini ya? Ketika dia menembus resisten di sini, apakah dia akan bisa sampai di sini? Nah, itu dia teman-teman. Itulah dia untuk saham PANI ini. Menurut saya ini berpeluang ya, berpeluang sekali seperti itu. Jadi ini bisa teman-teman jadikan watchlist ya, seperti itu. Tapi ingat ya, saham-saham volume akumulatif ini adalah konsepnya swing ya, swing. Nah, jadi nggak bisa juga langsung bisa panen. Kalaupun bisa panen, ya mungkin bandarnya lagi baik hati. Kebetulan itu, seperti itu dia. Bisa saja ini longsor, bisa. Kalau longsor dia intinya adalah tidak breakdown dari support kuatnya. Kalau tidak breakdown dari support kuatnya, cicil beli teman-teman. Seperti itu, cicil beli ya, itu adalah peluang. Seperti itu dia ya. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Buat yang sudah punya sahamnya ini ya, mudah-mudahan bisa keluar dengan cuan. Buat yang dia sedang sangkut, bisa keluar juga dari sangkutnya dan memperoleh cuan. Dan buat yang belum memiliki saham ini, silakan analisa kembali sesuai trading plan Anda. Semoga ini bisa memberikan cuan ya. Itu saya dari saya teman-teman, sampai ketemu lagi kita nanti di analisa saham berikutnya. Untuk esok hari dalam volume akumulasi masif, saya pamit undur diri. Salam dari saya, Pinem Excellent. Apakah itu saham akumulasi masif? Yang pertama, tidak bisa dipastikan secara pasti 100% saham yang dilakukan akumulasi masif pasti akan naik. Karena kita sama-sama ketahui di bursa saham itu tidak ada yang pasti. Hanya saja kita sudah memastikan dengan pasti saham ini sedang diakumulasi. Yang kedua, saham ini kenapa masuk dalam fase akumulasi masif? Karena selama 5 hari berturut-turut saham ini diakumulasi secara masif oleh proksi. Kenapa bisa yakin dan percaya yang melakukannya adalah proksi? Pola pikirnya adalah suatu saham itu naik bukan karena digerakkan oleh retail, pasti yang menggerakkan adalah proksi. Karena kenapa? Konsep retail secara keseluruhan di bursa saham ini adalah antri. Sedangkan suatu saham itu bisa naik karena adanya tindakan HK. Kalau tidak ada tindakan HK yang menghabiskan volume di over, maka saham itu tidak akan pernah naik. Maka dari itu, kalau ada saham naik, berarti yang menaikkan itu dominan adalah proksi atau bandarnya. Yang ketiga adalah patuhi trading plan. Jadi saham akumulasi masif ini adalah saham-saham yang secara pasti bisa dimasukkan ke watchlist dikarenakan selama 5 hari berturut-turut tampak ada akumulasi masif langsung daripada proksi yang membuat saham ini layak untuk dijadikan watchlist. Patuhi trading plan yang dibuat karena secara hitungan unfold trading plan inilah yang terbaik. Jadi selama saham ini masih bergerak pada trading plan atau sudah breakdown dari trading plan, silahkan tentukan eksekusi sesuai trading plan yang dibuat. Salam dari saya, Pinem Excellent.